Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa setelah Yosua selesai memenangkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini akan kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, para pungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang tuahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembumu, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah
kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.